Walaupun provinsinya belum ditentukan, namun pulaunya sudah ditentukan, yakni Pulau Kalimantan. Namun bagaimana dengan regulasi atau undang-undangnya? Kita tidak hanya berbicara soal undang-undang terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan, tapi juga undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Kalimantan sana. Kita akan berbincang dengan pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. Pak Akmal, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Akmal, ini setelah kemarin Presiden menyampaikan dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan juga nampaknya angin pun mengarah pada persetujuan untuk memindahkan ini. Walaupun mungkin ada beberapa fraksi di DPR yang merasa belum dimintai izin atau merasa dilancangi begitu. Namun sebagian besar kalau misalnya kita melihat trennya adalah setuju pemindahan ini. Setelah ini, apa yang kemudian harus dilakukan terkait dengan regulasi, Pak? Mempersiapkan undang-undang atau yang lain? Begini, sebagai pembantu Presiden, kita tentu mencermati arah kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota ini. Bapak Presiden sudah menyampaikan di sidang paripurna DPR bahwasanya ibu kota akan pindahkan ke Kalimantan. Dan Presiden juga sudah menugaskan Bappenas untuk melakukan mengkoordinir seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar memberikan perspektif mereka, dukungan mereka tentang masing-masing kementerian terhadap rencana pemindahan ibu kota ini. Kemendagri mendapat tugas membuat undang-undang pemindahan ibu kota. Nah, saya ingin katakan dulu setidaknya ada 8 indikator yang perlu kita perhatikan ketika ingin memindahkan ibu kota. Pertama, penunjukan lokasi dulu. Ini penting. Ini kan belum ya, kan baru pulaunya saja. Walaupun kemarin Kalimantan Timur tapi terus diralat. Ya, kemudian lahan. Kemudian kita membuat master plan. Selanjutnya juga akan ada kalkulasi biayanya seperti apa. Kemudian bagaimana nanti pemindahan aparaturnya. Kemudian kelembagaannya seperti apa. Kemudian juga nanti regulasinya, tata kelola pemerintahnya. Dan yang penting adalah keputusan politik. Artinya regulasi berada di bagian akhir setelah 7 poin yang lain sudah tercapai dan keputusan politik sudah di. Sejatinya seluruh kementerian harus memberikan dukungan regulasi. Saya contohkan terkait dengan barangkali kepentingan pertahanan keamanan, tentunya adalah Kementerian Pertahanan Keamanan akan menyiapkan regulasinya. Terkait dengan pertanahan tentu adalah ATR. Nah, terkait dengan persoalan tata kelola pemerintahan tentu di Kemendagri. Nah, kami mengatakan ada 2 jenis mungkin tata kelola pemerintahan yang akan mungkin ketika ini dipindahkan ke Kalimantan. Satu, apakah dia berbentuk daerah otonom atau berbentuk daerah administratif. Daerah administratif itu dengan badan otorita seperti itu, Pak? Daerah administratif itu termasuk dalamnya badan otorita. Sesungguhnya administratif ini adalah sebuah kawasan khusus. Ya, di dalam Undang-Undang 23 di pasal 360 itu secara jelas katakan bahwasanya kawasan khusus itu adalah wilayah yang menjadi bagian dari daerah provinsi ya atau kabupaten kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk fungsi-fungsi pemerintahan tertentu. Sebentar. Artinya terkait dengan undang-undang ini masih butuh proses panjang terkait dengan penentuan tempat, bahkan juga kesepakatan politik begitu. Kemudian juga hal-hal yang lain, kemudian baru undang-undang pemindahan ibu kotanya bisa dibuat. Tapi draftnya sudah disiapkan belum, Pak? Tentunya sebagai bawahan staf kita harus mencermati dan menyiapkan langkah-langkah yang barangkali saja karena Pak Presiden kan membutuhkan kecepatan. Nah, kami sebagai staf tentu sudah mempersiapkan draft-draft apa saja nanti ketika barangkali Bapak Presiden memutuskan lokasinya di tempat tertentu. Nah, kira-kira kalau ditetapkan ini nanti adalah kawasan khusus, kira-kira regulasinya seperti ini. Karena kan diatur dengan ketentuan peraturan perundangan. Bisa saja dengan undang-undang, bisa saja dengan PP. Kalau Pak Bambang Brojonegoro mengatakan ini nanti bentuknya badan otorita, namun bisa saja bentuknya kawasan khusus begitu. Badan Berarti otorita masih ada itu 2 opsi. ada kurang lebih sekian bentuknya. Badan otorita itu salah satunya adalah kawasan khusus. Badan otorita itu adalah bagian dari kawasan khusus. Dia adalah bagian sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 pasal 360. Artinya kawasan khusus dan kawasan satunya otonom, Pak? Bukan, iya. Betul. Kawasan otonom atau kawasan khusus. Nanti ini masih menjadi digodok, masih menjadi pilihan. Kita coba nanti akan bahas satu-satu kawasan otonom seperti apa untungnya, kawasan khusus seperti apa dan seperti apa teknisnya. Namun kami akan jeda terlebih dahulu sesaat lagi. Tadi ada 2 pilihan, apakah ibu kota kita nantinya yang baru akan berbentuk daerah otonom atau kawasan khusus. Apa beda keduanya dan mana yang lebih visible untuk dilakukan, Pak? Begini, daerah otonom
saya kembali, daerah otonom itu adalah diselenggarakan sebuah pemerintahan daerah. Seperti Pemerintahan DKI daerah, Jakarta. ya DKI Jakarta, Jawa Barat, atau daerah provinsi lainnya ada di Indonesia sekarang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. 32 urusan itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh kepala daerah, DPR dan DPRD. Ya, mereka melaksanakan asas-asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan konsep otonomi yang seluas-luasnya. Jadi semangat kemandirian daerah itu tinggi. Ini kalau daerah otonom, artinya semua didesain oleh daerah. Ya, kalau dia berbentuk daerah otonom. Tetapi kalau dia berbentuk kawasan khusus, dia adalah sebuah daerah kawasan yang berada dalam daerah otonom. Bisa saja berada dalam daerah provinsi atau daerah kabupaten kota. Ini seperti BP Batam. Ya, dan dia melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang khusus saja. Ya, contoh fungsi-fungsi ibu kota negara yang merupakan urusan strategis nasional. Nanti kawasan khusus akan fokus melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan khusus yang strategis yang diperintahkan oleh Presiden. Kita nanti akan berbentuk yang mana? Kawasan khusus? Informasi terakhir dari Pak Menteri Bappenas kan adalah kawasan khusus. Nah, tentunya kami dari Kemendagri juga tengah mencoba merumuskan berbagai dukungan regulasi. Kawasan khusus seperti apa? Nah, tapi penting bagi yang adalah kawasannya di mana? Lokasinya di mana? Apakah kawasan khusus ini berada dalam satu daerah provinsi atau berada dalam beberapa daerah provinsi? Ini penting karena akan mencoba merumuskan norma baru terkait kerjasama antar daerah. Baik, kalau artinya semakin cepat lokasi diumumkan semakin baik juga untuk hal regulasi begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kawasan khusus nanti, khusus untuk ibu kota, tugas-tugasnya seperti apa saja dan menginduknya nanti reportnya atau lapornya langsung kemana? Dia biasanya berada langsung kepada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat nanti tentu Presiden akan menunjuk kementerian mana yang akan menjadi koordinator nanti. Nah, tugasnya pengelola kawasan khusus ini adalah menyelenggarakan yang ditugaskan oleh peraturan perundangan, apakah nanti dalam bentuk peraturan pemerintah atau dalam bentuk undang. Nah, oleh karena ini adalah ibu kota negara, tentunya nanti tugas khususnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi ibu kota negara. Mungkin mempersiapkan infrastruktur, tata kelola, dan tentunya menerima masukan dari seluruh kementerian yang punya kepentingan untuk kawasan ini. Kami contohkan saja, kemarin Kementerian Kominfo mengatakan kawasan khusus ibu kota haruslah menggunakan pendekatan digital. Ada kemudian Kementerian Perhubungan harus menggunakan transportasi yang betul-betul berbasis rel. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan haruslah berbasis lingkungan. Nah, semua kementerian memberikan masukan seperti itu. Nah, tugasnya pengelola kawasan khusus nanti adalah mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan itu, dan tentunya juga yang penting adalah bagaimana arahan Bapak Presiden. Arahan Pak Presiden mau jadi apa nih ibu kota baru? Kita masih nunggu itu. Nah, tapi tadi yang juga menjadi concern adalah masyarakat adat Dayak. Mereka mendukung Gubernur Kalimantan Timur, bahkan mengatakan bahwa kalau misalnya Kalimantan Timur akhirnya pun dipilih, ini akan mensejahterakan masyarakat. Namun yang menjadi concern adalah atau kekhawatiran dan juga perhatian adalah hak-hak mereka. Mereka tetap harus dianggap sebagai tuan rumah di tanah sendiri. Mereka pun juga tidak boleh merasa tersingkir begitu, Pak. Regulasi seperti apa untuk menjamin agar masyarakat Dayak, masyarakat adat tidak tersingkir? Nah, inilah tugas mungkin pengelola kawasan khusus nantinya. Mungkin di dalam pembangunan akan melibatkan kelompok-kelompok lokal. Dan tentunya saya katakan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang utama dalam pembangunan kota baru ini. Nah, kami ingin katakan peran serta dari daerah otonom yang memiliki daerah kawasan khusus ini penting sekali. Kita menginginkan nanti pemimpin daerah otonom yang di mana daerah kawasan khusus ini akan berada, itu betul bisa berkoordinasi dengan baik ke depan. Kita menginginkan gubernur-gubernur yang bagus komunikasinya dengan Jakarta, kalau memang berada di bawah provinsi. Ya, tentu kalau di bawah kabupaten kota, kita juga menginginkan bupati dan wali kota yang komunikasinya bagus dengan pemerintah pusat. Kita harus akui sense of rivalry ketika BP Batam dengan provinsi tempat dia berada begitu, Kepri. Bagaimana untuk menghindari adanya seperti itu? Ya, itu yang saya katakan penting regulasi dulu. Siapa melakukan apa? Nah, inilah kenapa saya katakan kawasan khusus ini kan dibentuk dengan peraturan perundangan. Ketika nanti ditetapkan oleh peraturan pemerintah kah atau dengan undang kah, seluruh stakeholder baik yang ada di pusat maupun daerah harus taat kepada aturan yang dibuat ini. Jadi kuncinya adalah regulasi. Kita semua bertindak, kementerian manapun, baik pun pemerintahan daerah, harus taat kepada apa yang sudah disepakati dalam peraturan perundangan. Terakhir Pak, dari Anda Pak Akmal, apakah masalah perundang-undangan, regulasi ini masalah besar untuk pemindahan ibu kota? Oh tidak. Toh di dalam pasal 360 Undang-Undang 23 diberikan ruang untuk itu. Ada pasal 360 Undang-Undang 23 memungkinkan ada kawasan khusus. Untuk apa? Untuk
kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Memang tidak ada di dalam pasal 360 itu khusus untuk ibu kota negara, tetapi karena adalah kepentingan strategis nasional, ini ada ruang untuk hal tersebut. Baik, pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Prime Time News. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.